Bab 4292. Kengerian di dalam laut. Semua orang tampak dipenuhi oleh energi pembunuh dan ada kebencian di hati mereka. Sebagian besar dari mereka adalah master dua kegagalan dan berjumlah puluhan orang. Namun, pada saat tadi malam, mereka tidak bisa menangkap seorang kultivator satu penurunan fase penilaian dan pada akhirnya, Erik pun berhasil melarikan diri. Ini adalah suatu hal yang sangat memalukan bagi mereka. Sehingga, setiap kali mereka mengingat hal tersebut, itu selalu membuat mereka merasa marah. Meskipun Erik tidak bermusuhan dengan mereka, tetapi memiliki harta karun sendiri adalah dosa asal. Kalau dia adalah Yudhira Ying, Nikobai, klan naga sisik maupun daratan kayu misterius, itu mungkin tidak apa-apa, mereka tidak bisa disinggung. Namun, kamu adalah Erik Kin atau Tobi Kyu, mengapa kamu berani merebut kekuatan suci? Apakah ini sesuatu yang boleh kamu dapatkan? Oleh karena itu, semua orang menganggap benar terhadap pengejaran Erik dan tidak bersimpati atau tidak tega. Itu adalah aturan berdarah dari kalangan kultivasi. Tetapi, orang yang ingin membunuh itu berhasil melarikan diri, yang membuat semua kultivator memendam marah sepanjang malam ini. Kali ini, tidak ada yang bisa membuatnya hidup kembali. Erik harus dibunuh, kekuatan suci juga harus didapatkan. Brak. Air laut bergejolak tanpa henti dan warna darah di dalamnya terus memudar, yang berangsur-angsur kembali ke warna biru laut yang normal. Reiki setiap orang mulai mengalir dengan kecepatan yang dipercepat, yang mendorong napas mereka hingga mencapai batas. Sejauh ini, tidak ada yang tahu dari mana darah itu berasal. Namun, selalu berulang tanpa henti, yaitu muncul di malam hari dan menghilang di siang hari. Selain itu, warna yang paling dangkal adalah permukaan laut, kemudian memudar lapis demi lapis menuju laut dalam. Oleh karena itu, saat semua kultivator melayang di udara, tidak ada manusia darah yang mengganggu mereka. Namun jika memasuki area laut darah yang warnanya belum memudar, tetap akan ada manusia darah yang berkumpul. Kali ini, semua orang harus bersemangat dan harus menangkap orang ini. Melihat air laut di bawah kakinya yang terus memudar, menunjukkan waktunya telah tiba dan Rico Long berbicara. Setelah itu, orang-orang dari kedua sisi memasuki laut dan terus turun ke bawah. Dibandingkan dengan tadi malam ketika Rico Long dan Tetua Mu sedang menyelidiki, posisi berkas cahaya saat ini hanya bergerak sedikit dan hanya sekitar 1 atau 2 kilometer jauhnya. Terlebih lagi, pada saat ini, pancaran cahaya itu telah berhenti sama sekali, tanpa ada gerakan apapun. Warna darah terus memudar di depan mata semua kultivator dan posisi di mana mereka menyelam juga menjadi semakin dalam. Lambat laun, semua orang merasakan gelombang tekanan mengalir ke wajah mereka. Aura berbahaya yang terus-menerus meresap dari dalam laut, terus menekan semua orang seperti ditekan oleh gunung. Semua orang mulai melambat dan menahan napas. Apakah dia benar-benar sudah mati di tangan monster laut? Ujar Tetua Mu sambil mengerutkan kening. Saat ini, tekanan yang mengerikan di dasar laut sekuat tadi malam. Namun, posisi berkas cahaya masih menunjuk ke kedalaman yang sangat jauh. Meskipun di bawah itu adalah kolam naga atau sarang harimau, kita juga harus pergi dan melihatnya, ujar Rico Long dengan nada dingin. Karena Tobi Kyu bisa pergi, mengapa kita tidak bisa pergi? Ini, mungkin dia memiliki teknik rahasia. Tetuamu, kamu tidak perlu takut mati, terlalu berhati-hati terkadang akan memengaruhi penilaianmu, ujar Rico Long sambil tersenyum dingin. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk bersembunyi di antara monster besar yang tak terhitung jumlahnya, maka sejak awal tadi malam, dia bisa terbang ke laut dan meninggalkan kita. Mengapa dia harus menunggu sampai malam?
Tetuamu berpikir sejenak, meskipun apa yang dikatakan Rico Long itu tidak menyenangkan, dia harus mengakui bahwa analisis Rico Long benar. Pangeran klan naga sisik ini, selain pernah dibodohi oleh Erik, dia merupakan keberadaan puncak di antara para pejuang kebanggaan dari segi kekuatan dan pikirannya. Menurutku, mungkin dia sudah meninggal atau ada alasan lain. Selain itu, hal ini akan segera terungkap. Rico Long menunjukkan ekspresi dingin. Di bawah tekanan yang semakin menakutkan, para kultivator itu terus menyelam. Kecepatan mereka melambat, tetapi tubuh semua orang mulai bergetar tak terkendali dan wajah mereka menjadi pucat. Seperti yang dikatakan sebelumnya, tekanan ini berlaku pada kerohanian kultivator. Selama kerohanian kultivator menyebar, mereka akan merasakan aura yang mengerikan. Perasaan ini seperti tebing yang ada di depan, yang hanya dihubungkan oleh jembatan sempit di tengahnya. Bagi orang-orang yang bisa melihat tebing itu, tidak akan ada orang yang tidak gemetar. Tetapi, jika seorang orang buta yang tidak tahu apa-apa tentang segala sesuatu, meskipun dia melewati jembatan sempit ini setiap hari, dia tidak akan merasa takut. Namun, meskipun orang lain mengetahui hal ini, hanya ada sedikit orang yang berani berjalan dengan menutup mata. Oleh karena itu, pada saat Erik berani menyingkirkan kerohaniannya dan melewati tempat yang menakutkan ini seperti manusia, itu merupakan tindakan yang sangat sulit dilakukan. Seiring dengan tekanan yang menyerang tanpa henti, para kultivator sebenarnya telah menekan kerohanian mereka seminimal mungkin dan hanya melindungi tubuh mereka. Namun, prinsipnya tetap sama. Jangankan menutupi tubuh, meskipun kerohanian berada di sekitar laut kesadaran, selama masih ada, tetap akan terpengaruhi. Bajingan ini benar-benar harus mati. Alangkah baiknya jika sebelumnya dia menyerahkan kekuatan suci kepada kita, tapi malah disembunyikan di tempat yang begitu menakutkan. Tempat ini sangat menakutkan. Jika aku menangkapnya, dia akan kusiksa sampai mati. Aku akan membuatnya merasa hidup lebih buruk daripada mati. Para kultivator itu marah di dalam hati dan terus memberi kutukan terburuk pada Erik. Mereka tidak peduli jika harus bertarung atau mengejar seseorang. Tetapi, selalu dikelilingi oleh ketakutan dan perasaan sesak napas seperti ini, serta tidak tahu kapan akan dipenggal adalah hal yang sangat menderita. Apakah masih ingin turun? Aku merasa setelah 3 meter lagi, kita akan mengganggu makhluk mengerikan yang ada di bawah. Tetuamu menyeka keringat dari dahinya dan pupilnya terus mengecil. Rico Long tidak menjawab, tetapi terus turun, dia menanggapi pertanyaan tetuamu dengan tindakannya. Pangeran Naga, aku ingin mengingatkanmu bahwa semua warisan kali ini ada di pulau. Tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam laut ini. Dewa Bintang belum tentu tidak menetapkan area terlarang di laut. Tindakan kita ini sama artinya dengan mempertaruhkan hidup. Tetuamu berteriak cemas. Jika berada di area uji coba yang dibentuk oleh Dewa Bintang, tentu boleh yakin bahwa tidak ada bahaya yang melebihi kekuatan semua orang. Namun, lautan warisan ini jelas tidak termasuk dalam area-area tersebut. Perasaan berjuang melawan kematian sepanjang waktu membuat tetuamu yang dewasa dan bijaksana itu merasa sedikit kewalahan. Karena Tobikiyu bisa melakukannya, aku juga bisa. Mata Rico Long memancarkan sinar. Dia juga merasa takut, tekanan itu pun menyebabkan keringat membasahi bajunya. Namun, Rico Long diam-diam merasa bahwa dia sedang menyentuh rahasia langka tertentu. Dia ingin melihat apa yang terdapat di dalam laut ini. Sap. Namun, tepat ketika Rico Long bergerak maju dengan susah payah dan hendak mengungkapkan rahasia dari tekanan ini, cahaya yang telah bersinar sejak tadi malam itu tiba-tiba berkedip. Kemudian, di bawah tatapan bingung semua orang dan beberapa saat kemudian, cahaya itu seketika menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Apa yang terjadi?
Apakah dia sudah meninggal kali ini? Tidak. Jika dia sudah mati, kekuatan suci itu masih ada. Mengapa cahaya itu menghilang? Tapi, satu hari saja tentu tidak cukup. Tidak mungkin dia menyembunyikan diri lagi, bukan? Mungkin penyembunyian selama 1 jam ini dihitung dari terbitnya matahari. Meskipun demikian, dia juga tidak tahu kita sedang mendekat. Mengapa begitu kebetulan dia menyembunyikan diri lagi? Pikiran semua kultivator sedang kacau. Mereka seketika tidak tahu apa yang harus dilakukan dan mereka mendiskusikannya. Bersambung.